Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat-sahabat mancing, om dan tante yang suka mancing. Hari ini saya bakal unboxing sebenarnya nih. Ini joran saya beli baru aja, baru kemarin sih saya belinya. Ini rod popping, joran popping, Bobara dari Elite Nusantara, PE 6 sampai dengan 8. Nah, kita buka aja ya. Ini packagingnya tebal banget. Ini saya beli sendiri, tidak di endorse. Ini sebenarnya saya beli joran popping kali ini sebenarnya untuk ngetes umpan, karena joran saya sebelumnya saya sudah hibahin ke orang tua. Kebetulan bapak saya suka mancing juga, jadi saya harus beli joran baru untuk ngetes umpan. Dan joran yang lama juga nggak bisa untuk ngetes umpan yang beratnya lebih dari 80 gram. Ini saya beli, ini masih ada gantung-gantungannya. Ini tempat tip topnya diproteksi seperti ini. Kita buka dulu, ya. Ada sekalian saya buka dulu semuanya. Ini gripnya. Oke, kita mulai aja. Nah, ini kemarin kan saya punya yang PE 4-5 itu nggak bisa untuk loading umpan lebih dari 90 gram. Jadi saya perlu joran untuk popping, untuk main stick bait juga dengan ukuran PE 6 sampai dengan 8. Nah, ini saya beli mereknya dari brand Elite Nusantara dengan seri Bobara PE 6 sampai dengan 8. Kemarin juga banyak yang tanya sih sama saya, nih pertanyaan ini sebenarnya berulang kali ditanyakan ketika dia mau beli lure atau mau beli jig atau mau beli stick bait atau popper. Saya pakai joran tipe A, kira-kira bisa ngangkut, bisa ngelempar lure ukuran berapa ya. Nah, kalau saya kan nggak begitu hafal sama ukuran joran setiap tipe ya, apalagi brand joran itu kan banyak juga. Jadi kalau mau lihat brand joran itu, kekuatan dari kemampuan joran itu ada biasanya di bagian batang bawah sini. Nah, di situ ada indikator yang spesifikasi dari joran ini gitu loh. Nah, kalau di joran ini dia bisa ngangkat lure itu sampai dengan 80 sampai dengan 170 gram. Tali yang cocok digunakan untuk joran ini adalah PE 6 sampai dengan 8 dengan panjang 8,0 feet. 1 feet itu kurang lebih 30 cm, 48, 30 cm, 48. Nah, kalau kita kalkulasiin tinggal kali aja 220 cm kira-kira, tambah sekiannya lah kira-kira. Nanti saya sertain juga di deskripsi di bawah panjang secara sentinya yang jelas. Ini secara feet dia itu 8,0, 8/0. Terus PE nya PE 6 sampai 8, lurnya yang bisa diangkat. Nah, di sini ada nih kok tulisannya, nanti saya zoom bagian ini. Lur WT ini berat 80 sampai dengan 170 gram. Nah, itu. Jadi joran Bobara ini saya kenapa ya suka sih dengan produk Elite itu. Satu, harganya juga affordable, dengan kualitas seperti ini sudah sangat layak. Dengan harga sekian itu sudah sangat layak banget ya. Harganya nggak terlalu mahal sih, ini cuma berapa, kemarin saya beli 2.150.000-an, karena itu sudah dapat diskon ya, sekitar 10% dari harga ecerannya. Jadi saya dapat harga netnya itu 2.150.000. Ini actionnya medium hard. Medium hard itu action dulu apa sih namanya? Daya lontarnya ini. Kalau yang hard lebih kaku daripada ini. Kalau medium hard masih bisa ditekuk. Makanya range dari PE yang tertulis di sini juga cukup jauh. Biasanya kalau yang 8 itu cenderung hard ya.
Tapi karena nih range PE nya dari 6 sampai 8 berarti dia cenderung medium hard. Itu sih kalau cara saya ya untuk menilai kelenturan atau kekuatan joran ini. Bukan kekuatan sih, kelenturan action dari joran ini. Nah ini pakai Fuji K-Series free tangle free itu anti terikat biasanya. Kalau kita biasanya cash, kalau dia bukan pakai yang tipe K-Series ini, biasanya dia bisa nyangkut, keikat gitu. Jadi cash kita bisa gagal atau kalau bahasa mancing sih backlash namanya. Nah ini butt joint. Nah kalau joint pada joran itu ada beberapa tipe, ada yang middle, ada yang butt, ada yang one piece. Jadi yang middle itu sambungnya di tengah sini. Jadi kayak gini ya, kita pasang dulu deh. Dari yang paling sederhana tadi. Ini kalau yang middle joint sambungnya di sini. Jadi di sini bisa dibuka, bisa dibuka, terus disambung, klub. Di tengah sini sambungannya. Itu kalau middle joint. Kalau butt joint berarti di bagian sini antara hand grip dengan rodnya ini bisa dibuka. Ini butt joint. Jointnya di bagian butt itu pantat lah, bahasa Indonesia ini pantat. Butt joint. Terus kalau yang one piece dia nggak bisa dicabut, memang utuh dari bawah sini sampai dengan ujung sini itu utuh. Itu one piece. Ya kelemahannya kalau yang untuk kelas berat kayak begini, ini tergolong udah kelas berat sih. Kalau yang pakai middle joint kayaknya jarang bakal untuk action yang, karena kalau yang kelasnya sudah 6 sampai 8 itu rata-rata pasti butt joint atau one piece. Itu untuk apa namanya, memproteksi kekuatan dari rod ini. Kalau dia biasanya dibuat middle joint, kekuatannya bakal berkurang. Jadi buat jointnya di sini bakal berkurang kekuatannya, kan rawan karena ini ketekuk. Kalau di sini buat sambungan rawan patah. Jadi kalau untuk yang kelas-kelasnya sudah mulai PE 8 itu pasti minimal butt joint atau one piece. Cuman kalau yang seperti ini butt joint itu sudah mulai susah kita bawanya. Anggap aja ini sudah panjangnya mungkin sekitar 2 meteran, 180 cm deh kalau dimasukin kayak begini ke tasnya, 180 cm. Jadi rada susah bawanya karena panjang, apalagi yang one piece yang nggak bisa dibongkar. Jadi totality 30 cm 8 feet ini dijadikan satu seperti ini, nggak bisa dibongkar, ya agak ribet bawanya. Cuman dia lebih kuat, tidak praktis. Tapi kalau yang single itu kuat tapi tidak praktis. Kalau yang butt joint masih lebih praktis, cukup kuat. Terus yang middle joint itu cenderung kekuatannya tidak terlalu kuat dibandingkan dengan yang butt joint yang one piece. Tapi kalau untuk kelas yang gamenya nggak terlalu besar seperti ultralight, light casting, itu lumrah kok pakai yang middle joint. Bahkan ada yang travel rod itu satu joran yang bisa dikecilin sehingga dia pendek-pendek begini, sehingga gampang dibawa kemana-mana. Biasanya itu saya dulu pernah punya travel rod itu, kalau nggak salah sectionnya, jumlah ruasnya yang tercabut-cabut itu yang bisa dijadikan satu itu sekitar 4 section dari hand grip sampai dengan ujungnya. Jadi rod yang panjangnya 7 feet 7 kaki dibagi 4 gitu. Jadi ya packagingnya mungkin cuma sekitar segini, bisa dibawa kemana-mana, makanya disebut dengan travel rod. Ya setiap jointing atau setiap sambungan itu punya fungsi masing-masing, ada kelebihan ada kekurangannya. Semakin banyak sambungannya, semakin banyak titik patahnya. Semakin sedikit titik sambungan, semakin kuat joran. Cuman yang dikit titik patahnya, titik sambungnya, dia bakal tidak efisien ketika dibawa. Semakin banyak titik patahnya, semakin banyak tempat untuk sambungnya, jointingnya makin banyak, semakin praktis dan efisien untuk dibawa. Nah itu sih. Nah ini saya belum review masalah reel seatnya. Reel seat itu nih, reel seatnya ini, bagian reel seatnya ini bagian atasnya nih ya, di tempat sambungannya. Nah ini ada locking systemnya. Locking system itu untuk kunci si reel atau
alat penggulung kita supaya lebih kuat, nggak lepas. Jadi ini kalau kita sudah pasang relnya di sini, rel kita pasang sini, terus kita kencangkan menggunakan ini, kemudian kita bisa lock pakai ini. Ini untuk kuncinya, jadi dia nggak bakalan lepas ketika kita fight dengan ikan. Ternyata sangat-sangat mumpuni dan sangat-sangat bagus juga nih. Di rod saya yang lama nggak isi kayak begini, jadi ketika kita pakai itu cenderung bisa longgar-longgar sendiri. Kalau ini nggak bisa longgar-longgar lagi nih, nggak bisa muter ketika sudah di lock. Mantap pokoknya ini. Saya kira ini bisa dibuka, ternyata nggak bisa dibuka ya. Biasanya ini bisa dibuka sih. Kayak rod saya yang dulu ini bisa dibuka, jadi untuk masang gimbalnya gampang. Ini nggak ada, tapi ya untuk harga 2.150.000 worth it lah. Finishingnya juga bagus, warnanya juga saya suka, warna merah. Jadi ya recommended sih kalau secara pribadi. Lagi-lagi saya beli joran ini bukan karena saya mau mancing kelas berat ya, sebenarnya saya sih nggak terlalu suka mancing kelas berat, cuman ini untuk keperluan testing umpan stick bait yang saya buat dan popper yang saya buat supaya lebih gampang sih. Kalau kemarin saya di video action sebelumnya kan saya pakai BC itu juga pakai joran relic BC cacing merah atau nggak salah serinya itu ya kita paksain aja pakai itu kemarin. Jadi setelah saya pikir-pikir ya udahlah beli aja yang baru untuk ngetes umpan, tes lurnya supaya lebih ketahuan actionnya, nggak meraba-raba lagi. Apalagi nih kalau kita bikin video tesnya kalau nggak pakai joran yang standar juga bakal mempengaruhi, karena kelenturan joran juga mempengaruhi action dari umpan tersebut. Umpama terutama di umpan yang tipenya sinking. Kalau umpan tipe sinking itu kalau pakai joran yang lebih lentur, jadi actionnya itu kurang kelihatan banget karena jorannya masih main. Ketika kita tarik, jorannya masih lentur, jadi dia nggak terlalu kuat nariknya, jadi berubahlah actionnya, kurang maksimal kelihatan actionnya. Jadi sekarang dengan joran yang kelasnya sesuai dengan lur-lur yang saya buat, jadi saya harap sih actionnya lebih kelihatan di depannya. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf ini saya rekamnya juga sendiri dan saya tidak banyak edit lagi, tinggal saya upload aja, mungkin saya potong beberapa bagian. Buat yang nunggu giveaway itu bakal diumumin nanti bulan depan, bulan November. Kemarin juga di video saya sebelumnya juga nanya kapan pengumuman giveaway-nya. Pengumuman giveaway-nya itu bulan November. Jadi nanti bulan November silahkan yang mau ikut giveaway masih bisa. Linknya saya sertakan di atas sini, nanti di atas sini ya dilihat, nanti ada linknya, tinggal diklik aja, ditonton aja. Jangan sampai nggak ikutan, siapa tahu nanti itu rezekinya. Silahkan diikuti. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oh iya, jangan lupa yang baru gabung silahkan di subscribe. Terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa, sehat selalu biar bisa mancing terus. Dadah.